Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Sania. Saya dari kelas A22. Saya prodi PAI. Saya berkuliah di STAI Al-Kifayah Riau, yaitu di Pekanbaru. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas saya dari dosen saya, Bu Nikma MPD, yaitu menjelaskan tentang teori-teori ajaran dan mendeskripsikan belajar dalam perspektif Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dulu apa itu teori. Teori adalah salah satu unsur penelitian untuk mencoba memahami dan menganalisis suatu kejadian sosial atau alam agar lebih mudah dipahami. Teori adalah serangkaian konsep yang dibangun untuk mendefinisikan, menjelaskan, dan menerangkan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat melalui cara yang sistematis. Menurut Glasser dan Staurus 1967, dia berpendapat teori adalah analisis sistematis yang diperoleh dengan data dan melalui metode komparatif. Menurut Marcy dan Gonson 1976, teori adalah berkaitan dengan penjelasan proposisi beberapa fenomena yang terdiri atas representasi hubungan, mekanisme hubungan, dan kesimpulan hubungan yang diamati tanpa manifestasi hubungan empirik. Itulah pengertian dari teori. Selanjutnya ialah pengertian belajar. Kita juga harus tahu apa itu pengertian belajar. Baiklah, yang kedua yaitu pengertian belajar. Belajar menurut bahasa adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Menurut Mofsuria, dari kutipan Nurojhim menyatakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian kita lanjut ke teori. Teori-teori belajar. Teori-teori belajar itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur dan diamati dan dihasilkan oleh respon belajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik yang meningkatkan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Itulah tadi teori behavioristik. Yang kedua yaitu teori humanistik. Teori humanistik tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Selain teori belajar behavioristik,
dan teori kognitif, teori belajar humanistik juga penting untuk dipahami. Itulah tadi pengertian dari teori humanistik. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori kognitif. Teori belajar kognitif adalah salah satu teori belajar yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, dalam mendidik dan mengajar. Teori ini berbeda dan menentang teori behavioristik. Mengapa demikian? Karena teori ini memandang belajar sebagai kegiatan mekanistik antara stimulus dan respon. Aliran kognitif memandang belajar lebih dari sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan kegiatan mental di dalam individu yang sedang belajar. Menurut aliran teori belajar kognitif, belajar adalah proses mental yang aktif untuk mencapai, meningkatkan, dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Itulah tadi pengertian dari teori kognitif. Yang terakhir yaitu teori Gestalt. Teori Gestalt adalah pandangan pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga pemahaman tentang suatu masalah yang dapat menarik suatu kesimpulan baru yang lebih berwawasan. Para ahli yang mencetuskan teori ini antara lain Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kafka. Dalam teori ini juga memiliki hukum-hukum yang berlaku di dalamnya, yakni hukum ketertutupan dan hukum kesamaan secara umum. Prinsip teori pembelajaran ini adalah pembelajaran yang melalui wawan atau pemahaman, reorganisasi dan pengalaman, dan keberhasilan pembelajaran berdasarkan minat peserta didik. Itulah teori Gestalt. Selanjutnya yaitu teori belajar dalam perspektif Islam. Ghazalba dalam bukunya Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi dan Sosiografi mengemukakan bahwa sumber utama pendidikan dan pengajaran Islam di kalangan umat terdahulu ialah Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang pada masa sekarang pemahaman tersebut terus bertahan, namun ditambah dengan hasil ijtihad yang berkenan dengan pembentukan ilmu, filsafat, dan akhlak yang berhubungan dengan pendidikan. Banyak ulama fikih memilah ajaran Islam menjadi tiga. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Adalah suatu pemilahan yang bukan berarti sebuah pemisah, di mana penjabaran pendidikan tiga aspek ajaran Islam tersebut kiranya dapat dikait dengan teori taksonomi Bloom sebagai objek pendidikan, meskipun bukan berarti keduanya selalu identik. Yang dalam hal ini Bloom dalam teorinya tersebut membuat pilah kawasan afektif, kognitif, dan psikomotorik, yang dalam hal ini jika dikaitkan dengan pemilahan ajaran Islam sebagai yang akan sebelumnya, maka pembinaan kawasan afektif terutama diperlakukan dalam hal penanaman walau mesti dibarengi pula dengan pembinaan aspek kognitif dan psikomotorik. Begitulah penjelasan dari teori-teori belajar dalam perspektif Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.